Ya. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, selamat sore. Selamat kembali kita bertemu di dalam ibadah online. Sore hari ini di minggu pertama di bulan Juni tahun 2020 kita akan kembali menerima tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan suci. Mari kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Sebelumnya kita mau menyembah Dia, memuliakan nama Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kehidupan kita semua. Kita angkat pujian, Kau sungguh indah, tiada taranya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Lagi katakan, kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti. Amin, amin. Lebih dari semua yang ada, hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, sore hari ini kita wajib mengagumi Dia. Kita mau mengagungkan nama Dia. Bukti akan kekaguman kita kepada Dia, Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang begitu mencintai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kasih-Nya yang besar dan luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak ada yang dapat kita balas untuk kita membalas kebaikan-Nya. Selain sore hari ini kita mengagumi Dia,
Kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita mengagungkan nama Dia lewat pujian kita sore hari ini. Mari bawa seluruh kehidupan kita semua untuk boleh menyembah Dia, mengagungkan nama Dia, memuji Allah yang luar biasa. Angkat pujian ini lagi terus sambil kita mengangkat hati kita kepada Dia sore hari ini. Kau sungguh indah, tiada taranya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh Tuhan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk kami mengerti Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Amin, amin. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia, mulia dan berkuasa. Amin. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak kami puji, Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Amin, amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari kita kagumi Dia, kita sembah Dia, kita puji Dia, kita agungkan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Kami mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Kami menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Engkau layak kami sembah Tuhan. Engkau layak kami muliakan, haleluya. Haleluya, 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 amin. Glory bagi Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus. Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau yang begitu mengasihi dan mencintai kami Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kehidupan kami.
Kau yang masih ada bersama-sama dengan kami Tuhan sampai saat ini. Kau yang juga masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji dan mengagungkan nama Engkau Tuhan. Waktu yang masih Tuhan beri dalam hidup kami, biarlah kami mau Tuhan datang kepada Engkau. Kami mau mengagungkan Allah kami yang luar biasa. Kami mau memuji Allah kami yang besar di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Buat apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau memuliakan nama Engkau. Kami mau membawa korban kami yang terbaik sore hari ini untuk Engkau Tuhan. Suci kuduskan keberadaan kami sore hari ini Tuhan. Kami mau menghampiri Engkau. Pimpin ibadah kami Tuhan. Dari awal hingga pada akhirnya Engkau bekerja. Roh Kudus beracara Tuhan sore hari ini. Membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu. Membawa kami masuk di dalam Tuhan Yesus. Kehendak-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sebagai umat-umat yang sudah ditebus dengan darah-Nya yang kudus, kita mau memuji dan memuliakan nama Dia. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa oleh darah anak domba. Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah berkemenangan, mari kita angkat puji-pujian kita kepada Dia Allah yang besar. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa. Amin. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Haleluya. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa. Haleluya. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lagi, sekarang telah tiba keselamatan. Sekarang telah tiba. Amin. Haleluya. Keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya
domba. Amin. Oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Iblis sudah dikalahkan, kuasanya sudah dihancurkan oleh darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib. Oleh sebab itu, mari kita dengan penuh keberanian kita menghampiri Dia, karena ada darah Yesus yang sudah menyuci kuduskan kehidupan kita. Mari, sebagai umat-umat pilihan Allah, kita mau terima darah Yesus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, kami terima kuasa-Mu. Mari kita terima kuasa Tuhan, kemenangan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi lagi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, kami yang telah ditebus, amin, dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin. Kami baik kudus-Mu. Haleluya. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Haleluya. Berlari sampai tujuan. Amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Dimanapun kami berdiri, haleluya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Amin. Haleluya. Dimanapun kita melangkah, ketika ada kuasa Tuhan yang kita terima, di situ pasti ada mukjizat, di situ pasti ada kemenangan. Haleluya.
Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima kebenarannya sore hari ini. Kita kembali mau terima sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita akan terima roti hidup lewat firman yang akan bersuara kepada kita semua. Haleluya. Kita angkat pujian, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, haleluya, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lagi katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Kuat karena kau menopang. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lagi bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, saat kau berfirman di dalam kehidupan kami, tidak ada yang mustahil Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin.
Kau akan mengangkat hidup kami, Kau yang akan memulihkan keberadaan kami Tuhan. Kami bersyukur buat Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Marilah Tuhan berfirmanlah sore hari ini buat kami semua. Ketika firman itu ada di dalam hidup kami, ketika firman itu tinggal di dalam kehidupan kami percaya, kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi saat-saat ini Tuhan, kami percaya ketika firman itu ada dalam hidup kami, ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, Kau akan mengangkat dan memulihkan kehidupan kami Tuhan. Mari Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Marilah Engkau memberkati kehidupan kami lewat kebenaran-Mu. Roh Kudus bekerja sore hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu boleh memberkati kehidupan kami semua. Memperbaiki apa yang salah di dalam kehidupan kami. Biar kami boleh dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biar kami boleh melakukan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami Tuhan boleh berkenan kepada Engkau. Dan kehidupan kami boleh menyenangkan hati Engkau. Berkati hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, mengurapi firman-Mu Tuhan. Kau berbicara Tuhan, suara-Mu berbicara lewat hamba-Mu. Buat kami semua sidang jemaat-Mu dan telinga-telinga kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau beracara dan Engkau bekerja. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami siap menerima kebenaran-Mu Tuhan sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus. Menjadi pengharapan kita, ada sukacita dan ada kemenangan yang senantiasa kita lakukan, yang kita dapatkan, yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih bisa beribadah, meskipun mungkin masih dalam situasi atau kondisi yang online. Ya. Beberapa saudara kita sudah beribadah di rumah ibadah, tapi kita percaya bahwa keberadaan Tuhan tidak ditentukan oleh di mana kita berada, tidak ditentukan di mana kita beribadah. Kita bersyukur kalau kita bisa menikmati ibadah di rumah ibadah, tapi kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Hadir. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur. Saya senang kalau kita semua siap untuk diberkati Tuhan pada sore hari ini. Nah, tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah jangan salah gaul. Ya, jangan salah bergaul. Nah, mari sama-sama kita membaca Alkitab di dalam surat 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus pasal 15 ayat 33, kita baca sama-sama firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Korintus. Kalau kita melihat surat 1 Korintus ini dituliskan oleh Paulus sebagai sebuah nasihat, sebagai sebuah surat yang berisi nasihat dan banyak peringatan-peringatan, karena pada saat itu, di masa itu, ya, kalau kita mempelajari surat 1 Korintus akan kita pahami bahwa Paulus mendapati bahwa
kondisi di jemaat yang ada di Korintus ini ya, mengalami berbagai macam hal yang secara sebagai seorang gembala tentu saja Paulus merasa susah hati ya. Dia mendapatkan kabar bahwa jemaat ikut serta di upacara-upacara keagamaan kafir ya. Lalu ada makanan-makanan yang ditaruh di situ juga ikut makan ya. Lalu terjadi juga penghakiman di depan orang-orang kafir, ada saudara dalam seiman berselisih lalu menyelesaikannya minta penyelesaian kepada orang-orang di luar yang Kristen atau yang tidak seiman. Ya, ada pelacuran, ada saling menyombongkan diri karena karunia yang dimiliki. Ya, sehingga jemaat di Korintus ini bisa menimbulkan perasaan yang sedih di hati Paulus. Ya. Hati yang bersedih karena memang kondisinya seharusnya tidak begitu. Ya, ada banyak persoalan-persoalan yang muncul di situ, baik perpecahan karena kepemimpinan. Ada bilang saya ini orangnya Apolos, saya ini adalah orangnya Paulus, ya aku ini orang Kefas. Tindakan yang tidak baik. Juga persoalan-persoalan dalam perkawinan, ya. Persembahan berhala, masalah pakaian juga, ya pakaiannya nggak benar atau segala macam. Lalu kalau kita sebentar akan perjamuan kudus, ya, tapi di situ juga kita akan membaca ayatnya. Di situ kelihatan bahwa ada persoalan-persoalan terkait dengan perjamuan kudus. Di pasal 12 juga dipersoalkan tentang karunia roh, ya. Tetapi Paulus menyatakan bahwa dari semuanya itu nggak ada kasih. Ya. Di pasal 13 dan di pasal 15, pasal Paulus berbicara tentang kebangkitan Kristus. Jadi ada berbagai macam hal, baik itu secara perilaku, secara cara berpikir, dan juga pemikiran-pemikiran atau pemahaman-pemahaman tentang kebenaran yang banyak yang tidak baik. Itu sebabnya Paulus katakan, jangan sesat. Janganlah kamu sesat. Kenapa sesat? Nah, kata sesat ini ya, berarti dia bergerak menjauh dari kebenaran. Terjemahan lain katakan, jangan mau dibohongi. Ya, orang sesat itu dia menjauh dari kebenaran karena dia melihat segala apa yang dia pandang benar itu sesuai dengan kebenarannya. Saya kasih contoh, orang tersesat. Kalau yang namanya tersesat di hutan, kenapa dia tersesat? Karena semua jalannya mirip. Pohon-pohonnya mirip. Tapi kalau misalnya jalannya memang beda, orang tidak akan tersesat. Jadi orang tersesat itu karena dia berpikir atau menganggap jalan yang dia sedang tempuh itu mirip dengan jalan yang sebenarnya. Ya. Nah, Rasul Paulus katakan, janganlah kamu sesat, jangan mau dijauhkan dari kebenaran. Hari-hari ini kita sering sekali mendengar orang menganggap orang lain sesat. Ya. Menganggap orang lain sesat karena dia berbeda dari apa yang benar menurut dia. Tetapi Paulus tidak sedang berbicara bahwa dia menyesat-nyesatkan orang, bukan. Tetapi yang dia katakan bahwa apa yang sedang terjadi di jemaat Korintus, kalau ini terus-terusan terjadi, maka jemaat di Korintus akan makin jauh dari Kristus. Ya, akan makin jauh dari Kristus. Ya. Ya, kita tidak usah mengatakan orang lain sesat. Kita cukup lihat
apakah dia semakin dekat dengan Kristus atau tidak. Kalau dia jauh dari Kristus, makin jauh dari Kristus, ya boleh. Tapi kalau jauh dari penafsiran kita tentang firman Tuhan, ya belum tentu juga dia sesat. Siapa tahu kita yang sesat. Ya. Nah, intinya kita tidak boleh sesat. Jangan bergerak menjauh dari kebenaran. Apa yang menyebabkan orang bisa menjadi tersesat di dalam kebenaran? Nah, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus bahwa pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Nah, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Apa kaitannya dengan sesat? Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kebiasaan, ya hari-hari ini kita sedang berusaha memahami dan menjalani satu konsep yang namanya gaya hidup baru, ya, gaya hidup normal baru, ya, gaya hidup normal baru. Pakai bahasa Inggrisnya new normal. Nah, satu konsep yang sangat menarik sekali kita bisa kaitkan dengan kehidupan rohani kita itu sebetulnya, ya. Nah, new normal ini apa? Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa waktu bulan Februari yang lalu, ya, sebelum COVID-19 jadi problem besar di Indonesia, Bapak Ibu kita akan jalan kemana-mana dengan tanpa masker. Ya. Bahkan kalau ada orang-orang yang naik motor juga terbiasa tidak pakai masker. Apalagi kalau cuma dekat-dekat. Nah, tetapi setelah kita memasuki masa pandemi, lalu ada PSBB dan seterusnya, orang-orang sudah terbiasa pakai masker. Ya. Sehingga sekarang ini kalau kita pergi kemana-mana, ya, tidak semua, tetapi hampir semua orang menggunakan masker. Berapa harga masker? Dulu satu box itu yang masker kesehatan saya suka beli, harganya 25 sampai 30 ribu per box. Ya, sekarang ratusan ribu. Bahkan sempat sampai menyentuh angka juta. Betapa masker ini jadi sesuatu yang penting sekali pada saat itu, sampai orang mau beli mahal. Nah, hand sanitizer juga seperti itu. Tadinya tidak biasa maskeran, tadinya tidak biasa pakai hand sanitizer. Tadinya kalau pulang ke rumah biasanya cuma masuk, ya, buka sepatu, selesai, masuk semua segala macam, ada yang sampai langsung tidur. Tapi sekarang tidak. Di awal-awal itu akan menjadi sebuah kesulitan untuk orang pakai masker. Nah, sekarang sudah jadi terbiasa. Ya, sudah terbiasa. Nah, kebiasaan ini berbicara tentang perubahan yang secara terus-menerus terjadi, lalu nanti akan membentuk sebuah pola yang baru. Ya, tadinya tidak pakai masker, tadinya tidak cuci tangan, tadinya tidak tidak mandi keramas dan seterusnya. Tetapi sekarang karena sudah dipaksakan terus terbiasa akhirnya jadi sebuah habit yang baik. Nah, ini kebiasaan yang baik. Tetapi sebaliknya juga sebuah kebiasaan yang buruk, yang baik bisa berubah menjadi kebiasaan yang menjadi sesuatu yang buruk. Ya, yang tadinya barangkali mandi bersih, mungkin nanti juga akan jadi tidak mandi dan seterusnya. Dan apa yang membuat seseorang itu bisa merubah kebiasaannya? Ya. Bagaimana gaya hidup orang itu bisa berubah? Nah, Paulus mengatakan pergaulan yang buruk
merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita berbicara bergaul, mungkin ini berbicara tentang hubungan sosial kita dengan orang lain. Ya, Paulus sedang berbicara tentang hubungan sosial antara jemaat di Korintus dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau banyak bergaul dengan mereka dan pergaulannya itu yang buruk, artinya tadi ya ada jemaat di Korintus, orang-orang Korintus sedang menyembah berhala, ikut. Ya, makan persembahan berhala, ikut. Ya, lama-lama sesuatu yang tadinya tidak bisa kita lakukan, lama-lama jadi bisa dan jadi kebiasaan. Yang tadinya senang berkumpul dengan saudara seiman, lama-lama jadi kurang menyenangkan dan lebih menyenangkan berkumpul dengan orang-orang kafir. Ya. Harap dicatat, orang kafir di sini bukan berarti orang yang berbeda agama, ya, tetapi orang yang memang bertentangan dengan kebenaran yang kita yang kita terima dari Tuhan. Nah, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau sebuah habit baru sudah terbentuk dan kita menganggap itu sebagai sesuatu yang baik bagi kita, maka kesesatan akan sangat mudah terjadi. Ya, akan sangat mudah terjadi. Yang sangat menarik adalah ketika masa pandemi ini terjadi, saya bertanya kepada beberapa orang, kenapa, apa bedanya? Apa bedanya ibadah online dengan ibadah di gereja atau secara fisik hadir? Ya. Walaupun ini masih harus didalami lagi, tetapi beberapa orang menjawab bahwa dia lebih merasakan hadirat Tuhan kalau ada di gereja. Ya. Harap dipahami bahwa saya bukan berkata bahwa tidak bagus ibadah di gereja. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa ketika orang berpikir bahwa hadirat Allah itu hanya dirasakan ketika dia ada di dalam gereja, ini adalah sebuah konsep yang menandakan bahwa pemahamannya tentang hadirat Tuhan itu ya dibatasi oleh tempat. Ya, dibatasi oleh tempat. Kita senang sekali kalau kita bisa ibadah di tempat yang secara khusus memang bisa dijadikan tempat buat kita beribadah. Tetapi kalau kita hanya tergantung kepada tempat, berarti ikatan batin kita bukan kepada Allah ya, tetapi kepada tempatnya. Dan ini rupanya sudah terjadi begitu lama bagi beberapa orang, sehingga kalau ibadahnya bukan di gereja, ya rasanya Tuhan tidak hadir. Padahal Allah hadir di bait sucinya. Siapa bait sucinya? Ya kita. Allah hadir di gereja karena kita ada di gereja. Ya. Tetapi mungkin kalau alasannya adalah kenapa lebih senang ibadah di gereja? Di gereja kan kita bisa bertemu satu sama lain, bisa saling menguatkan. Nah, itu tepat. Karena memang gereja adalah perhimpunan orang-orang percaya. Gereja adalah orang-orang yang sudah dipanggil. Ini sekelompok orang. Jadi kita berbicara tentang society di gereja. Perhimpunan. Kalau kita mau ke gereja, ya kita bertemu dengan orang-orang yang seiman. Kalau berbicara hadirat Tuhan, ada beberapa orang, 2-3 orang berhimpun dalam namaku, orang-orang percaya Tuhan hadir. Ya. Kalau itu kita jadikan alasan ingin ke gereja, bahwa ketemu dengan orang-orang dan saling menguatkan, itu tepat. Tetapi banyak orang yang berpikir bahwa kalau saya tidak berhubungan dengan Tuhan dengan cara yang konvensional, itu saya tidak bertemu dengan Tuhan. Nah, ini adalah kebiasaan. Ini adalah kebiasaan.
Ya, kita khawatir bahwa akhirnya ibadah itu juga jadi kebiasaan. Oke, nah, mengapa kita tidak boleh memiliki pergaulan yang akhirnya membuat kita jauh dari Allah? Ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Ya, Rasul Petrus mengutip Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ketika Allah menginginkan umatnya kudus, dia mau bahwa umat-umatnya itu terpisah dari dunia. Ya, terpisah dari dunia ini bukan secara lahiriah, karena kita juga adalah domba yang ada di tengah-tengah serigala. Kita diutus ke tengah dunia ini. Ya, kita bukan dipisahkan secara fisik, tetapi kehidupan kita haruslah berbeda. Kenapa harus berbeda? Apakah Allah kepengen supaya kita beda? Tidak. Kalau kita sama, maka kita akan terbawa jauh. Kita akan ikut dengan lingkungan kita. Ya, lingkungan kita. Nggak apa-apa. Namanya juga manusia lah. Dosa-dosa dikit nggak apa-apa. Toleransi lah, nggak apa-apa. Ya. Kita harus punya toleransi kepada kesalahan orang lain, Bapak Ibu, tetapi kita tidak toleransi kepada dosa. Ya. Kesesatan membawa orang makin menjauh dari kebenaran. Nah, kalau kita semakin jauh dari kebenaran, maka keserupaan kita, kemiripan kita dengan Kristus akan semakin jauh. Ya. Semakin jauh. Allah inginkan kita kudus, terpisah dari cara hidup dunia supaya apa? Kita mengalami perubahan pemikiran tentang hidup yang pada gilirannya akan merubah pemikiran kita tentang bagaimana kita harus hidup di hadapan Allah. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita harus berubah dan berbeda pada akhirnya. Kalau berubah tidak beda, itu bukan perubahan namanya. Jadi berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tidak sedikit orang kesulitan untuk mengerti kehendak Allah. Kenapa? Ya, karena dia tidak berusaha menyelami kehendak Allah. Bagaimana caranya? Ya, kita harus punya perubahan pembaruan budi. Kalau cara pandang hidup kita masih sama dengan orang di luar Kristus, maka ya bukannya tidak mungkin. Cara kita memahami kehendak Allah juga akan sama seperti orang di luar Kristus. Lama-lama kita tidak lagi mengenali Kristus dengan cara yang benar, tapi kita mengenali Kristus dengan cara yang orang lain punya. Itu sebabnya sangat menyedihkan memang kalau kita sering melihat bahwa penyampaian firman Tuhan banyak digantikan oleh pengetahuan yang sifatnya baik, bukan benar menurut firman Tuhan.
Ya, rahasia kebahagiaan rumah tangga misalnya. Maka nilai-nilai yang diambil bisa saja diambil dari nasihat-nasihat orang tua, bukannya salah, tetapi kita harus bandingkan dengan firman Tuhan. Ya, ada yang sampai wah istri harus begini, suami harus begini supaya mereka tertarik satu sama lain. Apakah firman Tuhan mengatakan seperti itu? Firman Tuhan katakan suami bukan lagi miliknya sendiri, tubuhnya bukan miliknya sendiri, istri juga begitu, tubuh istri bukan miliknya istri sendiri tapi milik suami. Nah sebetulnya kalau udah mikir kayak begitu, kalau kita takut sama Tuhan, gak usah mikir yang macam-macam. Nah, kembali lagi tadi, kalau kita membaca Roma 12 ayat 2 tadi, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Ya. Berarti ada tanggung jawab dari seorang orang percaya, ya, di mana dia harus menyesuaikan cara berpikirnya dengan kehendak Allah. Kita harus berubah supaya bisa memahami. Kalau kita tidak perlu memahami, kita tidak perlu berubah. Dengan kata lain, kita harus sesuaikan. Ya, kita harus sesuaikan budi kita dengan kehendak Allah. Jadi kalau orang-orang yang sudah dewasa, sudah lama di dalam Tuhan, dia tidak lagi berdoa, Tuhan ubahkan saya. Ya. Tuhan, jadikan aku orang baik, jadikan aku orang yang bisa melakukan kehendak-Mu, bukan. Firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan, buat aku tidak sama dengan dunia ini. Ini salah kalau berdasarkan ayat ini. Ya, Bapak Ibu kita bisa lihat. Nasihat firman Tuhan adalah jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi siapa yang harus berubah? Kita. Ya, kita. Kenapa kita harus berubah? Supaya kita tidak sesat. Supaya kita frekuensinya sama dengan Allah. Allah kudus, aku kudus. Ya. Kalau yang di sana membuat aku kudus, berarti dia sama dengan Allah. Berarti dia sama frekuensinya dengan Allah. Jadi kita juga sama frekuensinya. Tetapi kalau di sana membuat aku tidak kudus, berarti frekuensinya tidak sama dengan Allah. Kita harus berbeda. Ya. Kenapa? Kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau berbicara tentang hari-hari terakhir, orang Kristen senang. Oh ini akhir zaman, cerita tentang akhir zaman, tanda-tanda. Ya. COVID-19 ini ada tanda materai kelima, sampar dan seterusnya. Nah, ini kesenangan kita berbicara tentang hari-hari terakhir. Ya. Dan memang juga kalau kita mau berpikir 2 Timotius 3 ayat 1 ini bagus sekali dipisahkan ayatnya. Jadi konsepsi tentang hari-hari terakhir tetap kepada tentang fenomena-fenomena akhir zaman yang kelihatan. Ya, tentang wah ini Tuhan sudah mau datang. Ya, Tuhan sudah mau datang. Dan itu sudah difirmankan. Tetapi sebelum Tuhan datang ada hal-hal yang harus kita jalani. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang hari-hari terakhir, kita tidak usah berbicara tentang fenomena-fenomena apa yang muncul, tetapi kita harus berpikir tentang fenomena-fenomena apa yang muncul di dalam diri kita
Lalu kita sesuaikan hidup kita dengan kehendak Allah supaya kalau hari terakhir itu datang, kita siap. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, orang di dalam masa yang sukar cenderung kelihatan aslinya. Apa itu? Misalnya, orang kalau lapar lebih mudah marah. Ya. Orang kalau sakit lebih mudah tersinggung. Ketika orang sudah bertambah usia, sudah banyak regeneratifnya, ya. Tubuh ini sudah semakin tidak lagi baik, akan mudah tersinggung. Ya, orang yang tekanan darahnya tinggi akan gampang marah, yang tekanan darahnya rendah juga begitu. Lebih mudah sakit hati. Ya. Nah, kalau orang ada di dalam keadaan yang sukar, ini cenderung akan keluar aslinya dan cenderung akan dagingnya yang keluar. Ini yang repot. Sebab itu firman Tuhan katakan ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, di masa yang sukar ini kita mau bagaimana? Apakah kita tetap bisa mengerti kehendak Allah? Apakah kita tetap mau mengikuti kehendak Allah? Ya. Kalau perut kenyang, kita bisa memuji Tuhan. Pekerjaan ada, kita bisa memuliakan Tuhan. Kita sehat, kita bisa memuji Tuhan. Tapi kalau tubuh kita sakit, keadaan sukar, anak-anak bayaran uang sekolah susah, ya. Bukannya tidak mungkin di dalam keadaan yang sukar itu kita akan tinggalkan Tuhan. Nah, sebab itu diwanti-wanti dari awal, ayo kudus kamu, supaya kamu selamanya akan tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Nah, ini banyak orang Kristen bilang Tuhan Allah Immanuel, ya, Allah beserta kita. Kita pegang janji Tuhan Yesus, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tetapi kita tidak mau hidup kudus. Ada Allah bilang, hendaklah kamu kudus, karena sebab aku kudus. Nah, bagaimana kita mau disertai Allah sepanjang sampai kesudahan zaman kalau Dia kudus kita tidak kudus? Nah, di masa-masa yang sukar, saya mau katakan adalah wajar jika seseorang itu sulit menjaga kekudusan. Kalau kekudusan bukanlah menjadi karakter di dalam hidupnya, belum mendarah daging di dalam hidupnya. Ya. Kalau itu bukan menjadi kebiasaan, habit yang sudah menjadi gaya hidup, menjadi karakter yang kuat di dalam dirinya, maka masa-masa yang sukar akan bisa membawa kita, ya, kepada kesulitan-kesulitan. Apalagi kalau pergaulan kita adalah pergaulan yang mendorong kita untuk toleransi kepada apa yang jahat menurut mata Allah. Nah, apa yang sukar, masa-masa yang sukar ini, kalau kita membaca di ayat yang kedua, 2 Timotius 3:2 tadi, ini katakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, ya, kalau kita membaca ayat ini, kita akan berkata, Tuhan jauhkan saya dari yang semua ini. Ya, oke.
Mungkin kita tidak mencintai diri kita sendiri, tidak menjadi hamba uang, tidak membuat dan seterusnya, seperti yang ada di ayat 2 Timotius 3 ini. Tetapi pertanyaannya, kalau kita melihat ada orang-orang dengan sifat-sifat, dengan karakter seperti ini, kita masih bisa bilang nggak Tuhan memberkatimu? Ya. Masih bisa nggak kita berkata bahwa Tuhan berkati dia, Tuhan engkau menjamah hatinya? Masih bisa nggak kita bertahan? Mungkin kalau jauh bisa, tapi kalau di depan mata bisa. Kita cenderung akan emosi. Ya. Kalau emosinya terus, oh Tuhan ampuni dia, aku berdoa, aku mengasihi dia, itu bagus. Tetapi saya mau gambarkan seperti ini. Ya. Ini sangat banyak terjadi di Indonesia. Kalau kita lagi antri, ya, tiba-tiba ada orang yang memotong antrian itu langsung ke depan. Kita marah nggak? Marah. Ya. Kita ikut, belum tentu ikut. Tetapi ketika dia maju ke sana, lalu dia mendapatkan akses yang lebih cepat, kita tahu itu menyalahi aturan, tapi dia bisa dapat akses yang lebih cepat dengan cara motong begitu. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan ikut. Itu sering terjadi. Ya. Antrian mobil di jalan tol, kita jalan di jalurnya. Tiba-tiba di bahu jalan ada mobil yang lewat saja. Dan tidak ada yang menghukum, tidak ada polisi yang menangkap dia. Kita ikut, mungkin tidak langsung, tapi pelan-pelan kita akan ikuti. Kita juga akan ikut. Ini manusiawi. Kalau kita bertemu dengan orang yang mencintai dirinya, hamba uang, membual, menyombongkan diri, memfitnah, memberontak dan seterusnya, mungkin awalnya kita tidak akan ikut. Tapi setelah lama-lama kita lihat kok itu enak banget orang kayak begitu ya. Pemasok juga katakan, aduh aku lama-lama tergelincir juga nih. Lihat orang fasik yang gemuk-gemuk, ya bukan berarti gemuk badannya, tetapi maksudnya sehat-sehat. Susah payah aku menjaga hidupku supaya kudus. Pemasok di dalam Mazmur pasal 73 katakan begitu. Nah, kalau kita setiap hari melihat orang-orang di masa yang sukar ini, ada orang-orang yang tidak peduli dengan keadaan, orang-orang yang tidak mempedulikan agama, orang-orang yang jahat, yang suka yang tidak bisa mengasihi, yang tidak mengekang diri, yang garang, ya kita ketemu orang di jalan, dimaki-maki, apa bisa tahan? Enggak juga kan? Dari situ kita belajar bahwa lain kali saya akan lebih galak lagi. Ya, ada orang-orang yang hidup dengan gaya hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan dan mereka mendapatkan kenikmatan. Hamba-hamba Tuhan begitu juga. Ya. Kalau Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan mau diundang banyak orang, ya khotbah saja yang enak-enak. Ya pokoknya menyenangkan telinga. Nah, nanti akan diundang. Nah kalau hamba-hamba Tuhan tidak punya integritas diri, ya, wah enak juga ya kayak begitu. Enak juga begitu. Ya lama-lama akan ikutin. Nah, kita sering sekali membaca 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4 ini, kita berpikir bahwa itu terjadi di luar sana. Tidak. Kalau kita membaca di ayat yang kelima, 2 Timotius 3 ayat 5, dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka mengungkiri kekuatannya. Jadi, siapa yang ditunjuk oleh firman Tuhan ini? Rupanya ada di dalam gereja. Rupanya ada di dalam peribadatan. Ya, tidak mungkin firman Tuhan membahas
ibadahnya orang lain. Ini yang dibahas adalah orang-orang yang secara lahiriah ada di dalam, ya ikutin ibadah. Tetapi hidupnya seperti pas ayat 2 sampai ayat 4 tadi. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk di situ. Tetapi dengan keadaan yang hari-hari kita jalani, apakah kita akan bertahan untuk menjaga kekudusan kita, untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, tidak menjadi serupa dengan orang-orang yang di Alkitab katakan memungkiri kekuatan ibadah? Kenapa? Lebih enak. Lebih enak. Tapi Paulus katakan, jauhilah mereka itu. Dalam artian pergaulan, jangan bergaul. Bergaul ini berbicara tentang keintiman, berbicara tentang saling serap nilai-nilai. Ya. Henokh bergaul dengan Allah. Ya. Bukan cuma, kenapa yang lain tidak disebut bergaul? Berarti ada sesuatu kekhususan antara Henokh dengan Allah. Ada hubungan yang timbal balik sekali. Jauhilah mereka itu. Alkitab tidak menyuruh Bapak Ibu menjauhi orang-orang yang egois, tidak. Mereka butuh kita. Tetapi yang dijauhi itu adalah supaya kita tidak bergaul dengan mereka di dalam gaya hidupnya. Sehingga perintah menjauhi ini menunjukkan juga mengisyaratkan bahwa orang percaya, orang Kristen punya tanggung jawab terhadap dirinya. Kalau sudah tahu sesuatu itu akan membahayakan kekudusanmu, jauhi. Kalau itu membuat engkau tidak mengerti kehendak Allah, jauhi. Jangan coba-coba mendekat. Jauhi. Di dalam ilmu psikologi, hubungan itu ada interpersonal. Ya. Inter itu artinya antar. Ya. Yang sejajar, antar pribadi. Tetapi ada juga intrapersonal. Pergaulan kita itu bisa interpersonal. Orang lain bisa mempengaruhi saya. Saya bisa mempengaruhi mereka. Tetapi juga bisa intrapersonal. Nah, kadang-kadang pikiran kita juga bisa mempengaruhi roh kita, bisa mempengaruhi jiwa kita untuk menjauh dari Allah. Yang ini juga harus kita jauh. Paulus katakan, bukan yang aku ingini yang aku lakukan. Dia juga bermasalah dengan itu. Setiap aku mau melakukan yang baik, yang jahat yang aku lakukan. Kita harus bisa membedakan pengaruh-pengaruh apa yang datang kepada pikiran kita, pengaruh-pengaruh apa yang datang kepada diri kita. Apakah ini akan membawa saya lebih dekat kepada Allah? Apakah ini akan membuat saya lebih kudus kepada Allah? Siapapun itu, apakah orang di luar diri saya sendiri atau saya sendiri, jauhi. Allah inginkan kita kudus. Sebab itu, apa yang membuat kita tidak kudus? Jauhi. Dalam nama Tuhan Yesus, kita jauhi.
pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Tidak sedikit orang Bapak Ibu ketika dia menjadi petobat mula-mula baru bertobat, waduh rasanya cintakan Tuhan luar biasa. Ya, cintakan Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Makin lama makin tahu firman Tuhan, makin tahu pelayanan, bukannya tambah cinta Tuhan, makin seperti 2 Timotius 3 ya tadi. Makin besar mulutnya. Harusnya orang yang semakin kenal Tuhan semakin kecil. Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, dia berkata, biarlah dia menjadi besar dan aku bertambah-tambah kecil. Orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan melihat kebesaran Tuhan, maka dia akan melihat dirinya kecil. Tetapi banyak orang Kristen, banyak orang percaya, tambah hari tambah besar. Bukan cuma badannya, tetapi juga mulutnya tambah besar. Kenapa? Dia salah gaul. Hanya kita bilang, wah jangan bergaul sama orang di luar gereja. Enggak, di dalam gereja juga banyak itu kata firman Tuhan. Bukan orangnya yang kita, tetapi pengaruhnya. Ya. Sebab itu dibutuhkan sebuah sikap. Berubah oleh pembaruan budi. Supaya saya jangan sesat. Kita membaca ayat terakhir di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 dikatakan, Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat siang dan malam. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bagaimana kita bisa tidak berjalan menurut nasihat orang fasik? Jauhi kefasikan, jauhi orang fasik, jauhi nasihatnya. Hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Hidup menurut, ya, di sini dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat siang dan malam. Ayat 3 katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak ada keberhasilan yang melebihi keberhasilan melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, maka dia bisa menyenangkan kehendak Tuhan. Dimungkinkan untuk mengerti, dimungkinkan untuk memenuhi kehendak Tuhan. Mungkin hidup kita adalah hidup yang tidak terlalu pandai, tidak terlalu cerdas secara akademis, secara intelektual, tetapi ketika engkau adalah orang-orang yang mau menjaga hidupmu kudus, berbeda, ya, jauh daripada orang-orang yang atau hidup yang membuat engkau jauh dari Tuhan, engkau akan mampu. Allah sudah memulai kehidupan baru bagi kita, ya, melalui iman kita kepada Kristus. Nah, setelah kita diperdamaikan dengan Allah oleh Kristus, maka kita harus hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam kekudusan. Tapi mari kita jaga kewaspadaan kita, ya, terhadap pengaruh buruk dan yang dapat merusak melalui pergaulan. Ya, jangan benci orangnya, tapi jauhi pengaruh yang buruk. Tuhan memberkati. Bentar kita akan terima perjamuan kudus.
Bapak Ibu boleh siapkan perjamuan yang sudah disiapkan. Melalui perjamuan kudus ini kita akan menikmati lagi persekutuan yang kita katakan memberitakan kematian Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pegang anggur dan roti ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami sudah dengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Roti dan anggur ini adalah roti anggur biasa, tetapi kami mau mengingat kematian Tuhan bagi kami. Berkati roti dan anggur, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Dan sebelum makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Darahnya tercurah yang menjadikan kita dipulihkan dari dosa. Dia sudah mati dan menghidupkan kita. Mari kita minum anggur cawan ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat penebusan. Terima kasih buat pemulihan kehidupan kami di hadapan Allah. Terima kasih buat perdamaian yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami, yang memungkinkan kami untuk bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih, biarlah pembaharuan di dalam hidup kami senantiasa terjadi, senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman, buat tubuh dan darah Tuhan. Biarlah persekutuan kami di dalam Engkau ini akan mengubahkan hidup kami. Ini akan menjadikan kami Tuhan orang-orang yang memuaskan hati Allah, memuaskan kehendak hati Bapa, sehingga kami Bapa boleh menjadi sempurna seperti Engkau. Kami menjadi serupa dengan Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Engkau memberkati umat-umat-Mu. Seberapa banyak mereka yang bisa mendengarkan dan menikmati ibadah pada sore hari ini. Tuhan, Engkau melawati.
Engkau yang menjadi Bapa bagi mereka. Damai sejahtera Tuhan ada di atas kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Berkati seluruh kehidupan kami, umat-umat-Mu, jemaat yang ada Tuhan. Engkau memberkati. Baik kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian mereka, kesehatan mereka. Di dalam masa pandemi ini Tuhan, banyak perubahan-perubahan yang tidak kami mengerti. Banyak tekanan-tekanan yang mungkin akan datang menimpa kehidupan kami. Tetapi biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap ada di dalam kekudusan-Mu. Itu terjadi di dalam hidup umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, lansia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar pemeliharaan Tuhan tetap bagi kami dan rencana Tuhan Engkau nyatakan bagi hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tetangga-tetangga kami Engkau berkati Tuhan. Bangsa negara ini Tuhan berkati. Semua orang-orang yang menderita karena pandemi Tuhan, tolong Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya Tuhan, kami bersyukur sore hari ini kami boleh beribadah kembali. Dan kami berseru kepada Engkau, Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran. Kiranya Engkau menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami. Terpelihara sempurna sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami akhiri ibadah kami sore hari ini. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya menyertai engkau mulai dari saat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, tetap sehat, tetap semangat, sampai kita bertemu. Haleluya. Shalom. Dan langsung dirampungin itu.